Pembahasan soal-soal listrik statis ya untuk SMA kelas 12. Oke, kita lihat ya soal pertama. Ya, kita selesaikan. Oke. Pada gambar di samping memperlihatkan suatu benda bermuatan positif dengan muatan Q-nya 0,5. Yang ini ya. Nih. 0,5. Oke. Dengan muatan 0,5 mikrokulom bermasa 20 gram. Digantung pada tali ringan, masanya diabaikan. Pada jarak 15 cm yang ini nih, oke, 15 cm nih, di sebelah kanan diletakkan muatan negatif Q min 1 mikro, oke, yang menyebabkan muatan positif tertarik ke kiri dengan posisi benda seimbang. Jadi seperti gambar. Oke, hitunglah tegangan pada talinya. Oke, ini sekali lagi saya tekankan, ini kita bicara skalar atau vektor ya? Ini skalar vektor nih. Halo, ini skalar atau vektor? Vektor. Ini vektor, bos. Oke, targetnya di Q ya. Nanti kita gambar dulu. Anggap ini apa nih? F, betul ya? F listrik, elektrik. Anggap ini muatan A, ini muatan B. Betul? Berarti ini FS aja ya, F atau elektrik statik. Elektrik juga boleh, terserah. Yang penting ini F ya. Ya. Terjadi interaksi, betul? Dia juga begini nih. Betul nggak? Yang ini disebut FSAB. A ke B, betul. Yang ini bilangnya apa? F BA. Tulis sampai situ nggak? Betul. Tetapi di Q juga ada interaksi yang lain, betul nggak? Yaitu apa interaksinya? Bahwa Q ini mempunyai massa, betul? Gaya apa yang terjadi pada suatu benda yang bermassa? Paling nggak dia punya gaya apa? Oleh gaya tarik bumi itu apa? W. Setuju nggak? Betul nggak nih? Betul? Nah, sekarang di sini ada tegangan tali, betul nggak? Di sini nih. Nih tegangan tali, kita ganti warna dah. Warna hijau. Nah, di sini ada apa? Tegangan tali. Anggap T. Ingat, tegangan tali itu menuju pusat tali ya. Ini dia. Betul? Habis ini nggak? Oke, lihat. Interaksi antara FAB dengan W, interaksi antara W dan AB apa? Kita tulis di sini, interaksi FAB dan W menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Resultan, betul nggak? Di mana resultannya? Berarti masih ingat nggak pressure vector? Pressure vector masih ingat nggak? Dua gaya yang membentuk sudut, membentuk apa? Resultan gaya. Ini bentuknya apa nih? Persegi panjang kira-kira ya. Betul? Berarti ke sini dong ininya. Yang resultan tuh nggak? Nih, F resultan. Betul nggak? Habis ini betul? Nah, kita coba cari dulu deh, supaya lebih jelas. FAB dulu, FAB. FAB sama dengan apa? A, B,
dikali QA dikali QB dibagi RAB kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya berapa? 0,5 mikro kali 10 minus 6. Dikali QB-nya berapa? 1 mikro, berarti 1 kali 10 pangkat min 6. Oke, saya udah main SI. Dibagi jarak berduanya apa? Jarak berduanya 15 cm, berarti 15 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Sampai sini jelas FAB-nya? Betul? Oke, kalau dihitung secara kalkulator ini coba kita proses. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5 10 minus 7, betul? Dikali 10 minus 6 dibagi 15 kuadrat, 225 dikali 10 pangkat min 4, betul ya? Bisa enggak? 7? Nah, kalau dihitung nih, kalau nggak salah dapatnya 0,2 nih. 0,2 Newton ya. Pakai kalkulator 0,2 atau secara manual juga boleh lah. Gampang kok angkanya. Ya 0,2 Newton. Tapi kan enggak? Betul. FAB-nya 0,2 Newton, benar nggak? Oke, sekarang W, kita hitung W. Untuk W apa? W tambah dengan apa? Rumusnya apa W? Massa kali gravitasi, betul ya? Masanya dia berapa? Lihat, masanya dia itu berapa di sini? 20 gram, betul ya? Ya. Masanya dia ini nih, 20 gram. Oke, sehingga kita bisa tulis di sini dong, masanya 20 gram itu apa? 20 per 1000, ya kan? Kita harus main SI dong. Kilogram, 20 per 1000 kilogram dikali G-nya. G-nya di bawah berapa? 9,4 atau 10? Nggak ada info, berarti diangkat 10. Oke. Ini coret. Terus dapatnya berapa nih? 0,2 Newton. Oh, dapatnya 0,2. Betul nggak? Nah, kalau begitu berapa FR? Berarti FR menurut resultan gaya, itu rumus proyeksi akar dari berapa? Apa? F AB kuadrat ditambah W kuadrat, betul nggak? Ditambah 2 FAB, benar nggak? Dikali W cos berapa? Cos berapa ya? Boleh tahu cos berapa nih? Ini berapa sudutnya nih? 90. Betul kan? Kan persegi panjang atau persegi? Betul ya? Berarti akar ini berarti otomatis 0 ini. Yang 2 FAB W cos 90. Dan akar FAB-nya berapa? 0,2 kuadrat. Yang ini ya. Ini. Lalu W-nya berapa? W-nya juga 0,2 kuadrat. Betul? 0,2 kuadrat. Ditambah cos 90 kan 0, betul nggak? Berarti ini 0. Betul nggak? Tambah 0. Tuh. Berarti ini sama aja, itu berapa? Ya, kalau secara matematik ini 0,2 akar 2, itu nggak? Betul? Ya, jadi kalau kita hitung ya sekitar 0,28 Newton. Ya, 0, jadi FR-nya 0,28. Kamu tidak nggak? Terus apa hubungannya dengan tension, tegangan tali? Coba, menurut hukum Newton 3, bahwa T, lihat garis lurus, perhatiin baik-baik nih interaksinya. T yang ini dengan FR ini garis lurus kan? Betul nggak? Nih interaksinya. Berarti hubungan T dengan FR apa? Bahwa T dikurang FR sama dengan 0 kan? Menurut hukum Newton 3, betul nggak?
Berarti otomatis apa? Bahwa T sama dengan FR. Berapa FR? Ya 0,28 Newton. Berarti tegangan tali 0,28 Newton. Nangkap sampai sini nggak? Jelas ya? Oke. Nomor 2. Oke, ini gampang nomor 2. Dua muatan titik berjarak 5 cm terlihat seperti gambar. Besar medan listrik di titik P. Silakan. Piko itu berapa ya piko ya? 10 pangkat min? Min? Piko? Min 12. Nano min 9. Mikro min 6. Ingat. Dua muatan titik berjarak 5 cm terlihat seperti gambar. Oke. Katanya jarak mereka 5 cm. Ini A dengan P 2 cm. Berarti itu berapa? Berarti ini adalah 3 cm dong. Benar nggak? Kan totalnya 5 cm. Nah kalau sini 2 cm, di sini 3 cm dong, betul nggak? Oke. Nah, sekarang yang harus kamu kerjakan itu interaksinya dulu dong. Betul nggak? Interaksinya apa? Enggak, interaksinya dulu, gambar interaksinya. Ingat, ini vektor loh, vektor. Coba dulu. P itu dianggap apa? Titik. Perhatikan sekali lagi. Titik dianggap positif. Nih, ingat-ingat nih. Titik dianggap bermuatan positif. Jadi kalau kita gambar di sini nih. Nih, P terhadap min apa? Nih, P terhadap min apa interaksinya? Tarik menarik. Betul nggak? Berarti ini apa? A. Betul nggak sih? Bener kan? Oke, sekarang saya ganti warna. Yang warna saya pilih hijau sekarang. Sekarang titik terhadap B. P itu kan positif, betul nggak? Terhadap B-nya juga positif. Berarti apa? Tolak menolak. Di gambarnya di P loh. Ingat targetnya adalah P. Jadi gambarnya di P. Tolak menolak. Berarti tolak menolaknya ke kiri dong, betul nggak? Berarti anggap begini. Tuh, berarti ini EB. Nangkap nggak? Sampai sini jelas nggak cara gambarnya? Lihat interaksi terhadap B itu. Ke kiri dia. Tolak menolak. Nangkap sampai sini? Berarti apa dong kesimpulannya? Kesimpulannya apa dong? Kesimpulannya adalah sigma dari E sama dengan apa? EA ditambah EB. Setuju nggak nih? Nangkap nggak? Apa itu EA? K dikali QA dibagi RA kuadrat. Setuju? Apa itu EB? K dikali QB dibagi RB kuadrat. Setuju? Nah, kita hitung berapakah 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya berapa? 4 piko. 1 piko itu 1 piko sama dengan 10 pangkat minus 12. Jadi kalau di sini QA-nya min 4 piko, minnya nggak usah dimasukin. Ini kan vektor, min tidak dimasukin. Sebagai tanda, itu hanya sebagai tanda arah doang. P-nya berarti 4 dikali 10 pangkat minus 12 dibagi RA-nya. P terhadap A 2 cm kan? 2 dikali 10 minus 2, jangan lupa kuadrat.
Lalu ditambah QB-nya. K, QB dibagi RB kuadrat. Sama. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya P terhadap B. Ini lihat nih. QB-nya 18 piko nih. Nih. Berarti di sini adalah 18 dikali 10 pangkat minus 12 dibagi. Jaraknya berapa? 3 kan? Jaraknya dia. Berarti 3 dikali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Tangkap nggak sampai sini? Nah, kalau dihitung ya, ini berarti 9 kali 10 pangkat 9, 4, 10 minus 12 dibagi, buka 4 kali 10 min 4 ditambah 9 kali 10 pangkat 9 dikali 18 dikali 10 minus 12 dibagi 9 kali 10 min 4. Nih, coba nih, kalau dihitung ini berapa nih? Coret. Ah, 90. Yang ini 9 ya. 9 nih. Coret. Ini. Oh, 18 kali 10, 180. Tuh. Jadi jawabannya adalah 270. Satuannya E apa? Ingat, E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat, atau E sama dengan F dibagi Q. Berarti satuannya ini Newton, ini Coulomb. Jadi satuannya Newton per Coulomb. Jadi jawabannya adalah 270 Newton per Coulomb. Ada pertanyaan? Jelas nggak nih? Ingat, E itu adalah vektor, gambar penting. From John Paul School, and I will start my 7th grade this year. I've joined QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both maths and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hai, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke? Salam. Halo, salam pelajar. Nama saya Pascual Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini.
Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online. Saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60-60 menjadi nilai 80-80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar. Dua buah partikel A dan B bermuatan 20 dan 45 terpisah sejauh 15 cm. Oke, kita gambar deh. Ini kita anggap A, yang ini kita anggap B. Oke, dia terpisah berapa? Sejauh 15 cm. 15 cm. Jika suatu muatan positif yang diletakkan antara A dan B sedemikian rupa sehingga buat medan sama dengan 0. Nah, anggap di sini ada C di sini nih. Titik ya. Ya. Ingat, titik dianggap apa? Titik dianggap apa? Dianggap positif. Oke, karena E adalah vektor, ingat vektor. Jadi wajib gambar. Yuk, kita gambar interaksinya dulu. C terhadap A. A-nya kan tadi apa? Plus. Ini juga plus. B juga plus. Plus terhadap plus. Tolak menolak. Ini dong. EA atau ECA boleh. Lalu C terhadap B, plus plus, tolak menolak lagi, nanti ke kiri. CB atau ditulis EB saja. Terus kan? Oke. Nah, lalu kita atur jarak dulu. Jika A terhadap C-nya adalah X, anggap ini adalah X, ya. Ini ke sini adalah X. Berarti ini 15 minus X, setuju? Nih. Oke, ya, karena jumlah mereka 15. Oke, next. Karena ini adalah vektor, menurut hukum resultan kuat medan listrik, dia bilang di C sama dengan 0, maka kita bisa tulis apa? EA dikurang EB sama dengan 0. Artinya EA sama dengan EB, gitu ya. Oke, yuk masuk rumus.
K dikali QA dibagi RA kuadrat sama dengan K dikali QB dibagi RB kuadrat. Coret ya. Ingat, ini adalah suatu perbandingan ya, atau sama dengan 0. Jadi satuan tidak perlu diubah ke SI ya. Yang penting dia sebanding aja. QA-nya tadi di situ berapa? 20 mikro. RA-nya berapa? CKA X ya kan? Berarti X kuadrat. Yang ini ya kan? Nah, kan X. Lanjut. QB-nya 45. RB B ini 15 min X 15 min X 15 min X kuadrat. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ingat ya, ini persamaan kuadrat ini jangan dibuka kuadrat equation-nya, tapi kamu kali silang. Ini ke sini 20 ke bawah. Berarti 15 min X kuadrat per X kuadrat sama dengan 45 per 20. Artinya nih secara matematik kamu tahu nih 15 min X per X kuadrat ini bagi 5, 9 ini 4. Oke, 9 per 4. Nah, kuadrat dilawan atau di cancel dengan akar. 15 min X per X sama dengan akar 9 per 4. Ya harusnya plus minus, tapi kita ambil yang positif aja. Berarti apa? Taruh sini 15 min X per X sama dengan 3 per 2. Ya. Habis itu kamu lakukan apa? Kali silang ya. 2 dikali 15 min X sama dengan 3X. 30 minus 2X sama dengan 3X. 30 sama dengan ini sama nih. Jadi positif ya. Ini apa? 5X. Jadi X sama dengan 6cm. Jadi jaraknya adalah 6cm CKA. Oke, jaraknya adalah 6cm ke sebelah kiri C terhadap A. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas dong, ya kan? Oke. Sekarang kita lihat pertanyaan berikutnya. Oke. Silakan. 2 keping logam yang sejajar atas bawah. 2 keping logam sejajar atas bawah. Oke, sejajar, anggap aja sejajar. Jaraknya 0,5 cm. Oke. Diberi muatan listrik yang berlawanan, keping bawah negatif. Oke, yang bawah negatif. Berarti yang atas positif. Oke. Hingga beda potensialnya, ini dia bilang, berarti delta V-nya. Delta V-nya sama dengan 10.000 volt. Oke. Bila nilai umum muatan elektron, itu kan muatan elektron, Q elektron sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kilo. Tentukan besar dan arah gaya Coulomb yang terjadi jika ada sebuah elektron terletak di antara kedua pin. Oke, jadi kalau di sini ada elektron, itu gimana arahnya? Besar dan arah gaya. Yang ditanya adalah gaya.
Oke, gimana? Oke, lihat logikanya. Coba kamu pikirkan besaran apa yang berhubungan dengan gaya dan jarak. Ini kan anggap aja jarak. Besaran apa yang berhubungan dengan gaya dan jarak? Apa itu ya? Hubungan antara gaya dengan jarak itu kita apa? Usaha, betul ya? Betul nggak? Betul nggak? Dalam elektron atau listrik statis, usaha itu apa didefinisikan pada listrik statis? Usaha adalah usaha pada listrik statis apa disebut? Ya, delta E EP. Betul kan? Minggu kemarin udah saya kasih tahu nih. Betul nggak? Apa rumus delta EP? K Q dibagi R. R-nya keluar atau enggak? Nah, oke. Nah, perhatiin. Berarti ingat, usaha satunya apa usaha? Satunya apa? Satu usaha. Joule, iya enggak? Kalau delta EP apa satuannya? Joule juga. Betul ya? Sama-sama Joule. Berarti kesimpulannya apa? Jadi, kita bisa simpulkan usaha sama dengan delta E EP. Nah, usaha itu tadi apa? F dikali F sama dengan, ingat, delta EP pada elektron selain rumus yang saya sampaikan kemarin, delta EP itu juga didefinisikan sama dengan Q kali delta P. Ingat ya, delta EP juga didefinisikan apa? Q kali delta E delta P, volt ya. Berarti ini kita masukin di sini ya, Q dikali delta P. P-nya besar ya, bukan P velocity. F-nya berapa? Jangan ditanya. Nah, S-nya masuk 0,5 cm, berarti 0,5 kali 10 pangkat minus 2 meter atau SI. Oke, Q-nya berapa? 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Delta V-nya berapa? 10.000 atau 10 pangkat 4 ya. Kita main eksponen aja. Maka kita bisa tuliskan F sama dengan 1,6. Yang ini berapa nih? Kali 10 pangkat minus 15 dibagi 0,5 kali 10 pangkat minus 2. F-nya berapa yuk? Kalkulator berapa tuh? Sekitar 3,2 ya? Iya. Iya betul. Jadi dapat F-nya 3,2 kali 10 pangkat min 13. Satuannya apa? Gaya? Newton. Oke. Gampang ya? Jadi apa? Delta EP sama dengan Q kali delta P. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua apa? Arahnya kemana ya? Arah kemana ya? Siapa yang tahu? Hah? Arahnya kemana? Arahnya sini nih, dia nih. Ke atas atau ke bawah? Hah? Ini kan elektron tadi. Elektron nih. Ke atas atau ke bawah? Ya pasti ke atas, kan negatif. Negatif kan menuju positif, betul nggak? Berarti arahnya ke atas. Oke. Kemudian ini nangkep? Ya. Oke, yuk.
Sebuah elektron massa 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Muatan listriknya atau Q-nya min 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Lepas dari katode menuju ke anode yang jaraknya 2 cm. Jika awalnya elektron diam dilepaskan tanpa kecepatan awal dan beda potensial antara anode dan katode adalah 200 volt, maka kecepatan elektron saat berada di anode berapa? Oke, kita coba gambarkan biar kamu mengerti. Oke, anggap ini katode. Anggap ini anode. Oke. Sebuah elektron dilepaskan sini elektron. Oke, elektron. Diketahui massa elektron sama dengan 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Oke. Lalu muatannya, apa nama muatan? Q, betul ya? 1,6 kali 10 pangkat min 19 kilo. Jaraknya 2 cm. Oke. Jaraknya 2 cm. Oke. Dilepaskan tanpa kecepatan awal. Berarti apa itu? P0-nya sama dengan 0 ampere. Nah. Dan beda potensial antara anode dan katode, beda potensialnya tercatat nih. Ya, tercatat beda potensialnya. Delta V-nya di sini. Tercatat delta V sama dengan 200 volt. 200 volt ya. Maka kecepatan elektron saat berada di anode di sini, V-nya di sini. Berapa? Ya. Berapa V-nya? Kecepatan waktu dia menumbuk A. Ada usulan kira-kira besaran apa yang kita muatkan di sini? Yang kita bisa bandingkan apa di sini? Apa? Iya, usaha. Kembali lagi tentang usaha. Usaha dari katode ke anode. Karena ada jarak, berarti apa tadi? W sama dengan apa? W sama dengan F dikali S. Setuju? Tapi ingat ini juga apa? Q kali delta V. Betul nggak? Tetapi ingat, ini soal kinematik. Gerakan, kinematika. Berarti ada energi yang berhubungan dengan kinematika, kinetik, betul? Apa rumus kinetik? Ada di kinetik? EK. Apa? Setengah dikali M kali V kuadrat. Setuju sampai sini? Jadi besaran apa yang kita ambil? Besaran yang kita ambil itu adalah Q delta V dan setengah V kuadrat. Ya, ingat temuannya satuannya apa? Joule, betul nggak? Jadi ya. Jadi kita bisa simpulkan gimana? Apa kita ambil? Q kali delta V sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Q-nya berapa? Masukin nih Q-nya nih. Nih itu. 1,6 kali 10 minus 19. Delta V-nya berapa tadi? 200 volt, betul ya? Dikali 200 sama dengan setengah. Berapa massa elektronnya? Tuh ada tuh, 9,11. 9,11 kali 10 minus 31. Udah FT semua ya? Dikali V kuadrat. Paham nggak? Betul? Nah, jadi apa nih? Ini bisa kali ke atas nih, jadi 400. Jadi 1,6 kali 10 min 19. 2 kali 200 jadi 400 kali 400. Dibagi, ini jadi turun ke bawah. 9,11 kali 10 pangkat minus 31.
sama dengan P kuadrat. Nah, kalau kita hitung-hitung ini berapa nih P ini kira-kira akar ya? Kalau kita kalkulator kira-kira dapatnya ya, tuh. 8,4 ya dikali 10 pangkat 6 ampere. Jadi kecepatannya dia ketika dia menumbuk anoda adalah sekitar begini, 8,4 kali 10 pangkat 6 ampere. Jelas sampai ini?